Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kita sekarang berada di pembahasan soal UKM PPG khususnya Mapel IPS. Kalau tidak salah ini sudah part 4 ya. Jadi bagi teman-teman yang baru bergabung, saya mohon bantuannya untuk klik subscribe dan tonton juga part 1, 2, dan 3 ya, di tahun 2021 ini. Kalau teman-teman mau ada juga di tahun yang lalu, silahkan lihat di playlist. Kemudian tonton juga soal sosial kepribadian dan pedagogi umum. Situ sudah banyak video yang sudah saya buat. Insya Allah itu bisa membantu teman-teman menaklukkan soal-soal UP. Baik, kita langsung masuk ke latihan atau kisi-kisi yang pertama. Capaian pembelajaran, memahami interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial ekonomi dan kebudayaan dalam nilai dan norma serta kelembagaan sosial budaya. Materi lembaga-lembaga sosial budaya. Indikator esensial, menganalisis fenomena mobilitas sosial dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Kita lihat soalnya. Salah satu dampak negatif migrasi sirkuler terhadap perubahan sosial budaya di masyarakat adalah munculnya paham yang menganggap bahwa hidup ini bertujuan untuk mencari kebahagiaan duniawi sebanyak mungkin. Paham ini sering disebut sebagai A. Sekularisme, B. Konsumerisme, C. Hedonisme, D. Kapitalisme, E. Egoisme. Coba dijawab dulu. Saya kasih waktu sekitar 5-10 detik. Jadi jawabannya ada di option C, yaitu hedonisme ya. Kita lihat pembahasannya. Migrasi sirkuler atau pergerakan penduduk dari suatu wilayah menuju wilayah lain tanpa ada niat untuk menetap di daerah tujuan, selain ada dampak positifnya juga menimbulkan dampak negatif terhadap perubahan sosial budaya di masyarakat yang lebih menonjolkan kehidupan duniawi, yaitu memunculkan paham sekularisme, konsumerisme, hedonisme. Fenomena mobilitas sosial dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari dan memiliki dampak cukup besar dalam kehidupan bermasyarakat. Dampak positif terhadap sosial budaya, yang pertama menciptakan lapangan kerja, yang kedua menciptakan tenaga kerja profesional, yang ketiga menarik tenaga kerja asing, yang keempat peningkatan efisiensi kerja, yang kelima memicu kegiatan ekonomi masyarakat. Saya singkat ya, sebenarnya ini panjang sekali, tapi takut nanti teman-teman malah berkomentar lagi. Kemarin seperti itu, banyak yang berkomentar terlalu panjang penjelasannya, padahal kalau panjang kan bagus. Kalau soalnya dirubah sedikit atau kisi-kisinya dirubah sedikit, kita tetap bisa menjawab, bisa dengan mudah menjawab karena kita punya wawasan yang luas ya. Oke, kita lanjut. Mobilitas sosial lebih mudah terjadi pada masyarakat terbuka karena lebih memungkinkan untuk berpindah strata. Sebaliknya, pada masyarakat yang sifatnya tertutup, kemungkinan untuk pindah strata lebih sulit. Contohnya masyarakat feodal atau pada masyarakat yang menganut sistem kasta. Pada masyarakat yang menganut sistem kasta, bila seseorang lahir dari kasta yang paling rendah, untuk selamanya ia tetap berada di pada kasta yang rendah. Dia tidak mungkin dapat pindah ke kasta yang lebih tinggi. Meskipun ia memiliki kemampuan atau keahlian, karena yang menjadi kriteria stratifikasi adalah keturunan. Dengan demikian, tidak terjadi gerak sosial dari strata satu ke strata yang lebih tinggi. Kita lanjut ke latihan soal berikutnya. Capaian pembelajaran, memahami konsep interaksi antar manusia dengan ruang sehingga menghasilkan berbagai kegiatan ekonomi. Materi, permintaan, dan penawaran.
Indikator esensial menganalisis hubungan permintaan, penawaran, dan harga dalam kehidupan manusia. Kita lihat soalnya. Perhatikan kurva di bawah ini. Ini ada kurva. Manakah pernyataan yang paling tepat untuk menunjukkan hubungan antara penawaran dan harga? A. Terdapat hubungan positif antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan. B. Jumlah barang yang ditawarkan tidak sebanding dengan tingkat harga barang. C. Semakin rendah tingkat harga, semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. D. Semakin naik tingkat harga, semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. E. Semakin tinggi harga yang ditawarkan, maka semakin berkurang yang membelinya. Jadi jawabannya ada di option A ya. Terdapat hubungan positif antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan. Kita lihat pembahasannya. Menurut hukum penawaran, jika harga barang meningkat, jumlah barang yang ditawarkan akan meningkat pula. Dengan syarat ceteris paribus atau faktor lain dianggap tetap. Dengan kata lain, terdapat hubungan positif antara tingkat barang, tingkat harga dengan penawaran. Produsen akan diuntungkan jika harga barang mengalami kenaikan, sehingga ia akan meningkatkan jumlah produksi barangnya. Kita lanjut ke kisi-kisi dan soal latihan berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share. Capaian pembelajaran memahami konsep interaksi antara manusia dengan ruang sehingga menghasilkan berbagai kegiatan ekonomi. Materi interaksi antar ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Indikator esensial menganalisis konektivitas antar desa dan kota dalam kehidupan ekonomi. Kita lihat soalnya. Manakah di antara pernyataan di bawah ini yang mencerminkan konektivitas antar ruang dalam kehidupan ekonomi? A. Penduduk desa melakukan migrasi ke kota dalam rangka mencari pekerjaan. B. Penduduk kota kebanyakan bermata pencaharian di sektor jasa. C. Sebagian besar penduduk desa bermata pencaharian di sektor pertanian. D. Tidak semua daerah di Indonesia menghasilkan bahan bakar minyak. E. Sebagian besar penduduk yang tinggal di daerah pantai bekerja sebagai nelayan. Jawab dulu. Jadi jawabannya ada di option A. Penduduk desa melakukan migrasi ke kota dalam rangka mencari pekerjaan. Kita lihat pembahasannya. Konektivitas artinya ketergantungan dalam kehidupan masyarakat dapat dibedakan atas konektivitas antara ruang dan antar waktu. Konektivitas antar ruang menunjukkan adanya ketergantungan antar ruang, misalnya antar desa dan kota. Dalam kehidupan ekonomi, konektivitas antar ruang sering terjadi. Contohnya, banyak orang desa mencari pekerjaan ke kota karena lapangan pekerjaan banyak tersedia di kota. Sedangkan di desa hanya terbatas pada sektor pertanian. Akibatnya banyak penduduk desa yang pergi ke kota untuk mencari pekerjaan. Selain terjadi migrasi warga desa ke kota, juga adanya pendistribusian pendapatan yang terjadi antara warga. Kita lanjut ke latihan kisi soal berikutnya. Capaian pembelajaran memahami konsep interaksi antar manusia dengan ruang sehingga menghasilkan masih sama. Oh maaf, terulang ya. Kita lanjut ke kisi-kisi dan latihan soal berikutnya. Capaian pembelajaran memahami konsep interaksi antar manusia dengan ruang sehingga menghasilkan berbagai kegiatan ekonomi. Materi interaksi antar ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Indikator esensial menganalisis kegiatan masyarakat desa dan kota dalam kehidupan ekonomi.
Berikut ini pernyataan yang menunjukkan karakteristik kehidupan ekonomi masyarakat desa, kecuali A. Penduduk desa kebanyakan bekerja di sektor pertanian, B. Terorganisir pada paguyuban petani, C. Standar penghasilan berbeda-beda, D. Menghasilkan produk kerajinan, E. Menggunakan standar upah minimum regional. Jawab dulu ya. Jadi jawabannya ada di option E, menggunakan standar upah minimum regional, ya, kecuali ya. Kehidupan ekonomi masyarakat desa memiliki karakteristik yang khas dan berbeda jika dibandingkan dengan masyarakat kota. Mayoritas bekerja di sektor pertanian, menghasilkan produk kerajinan dan pertanian. Standar penghasilannya berbeda-beda karena tidak terikat upah minimum, terorganisir pada paguyuban atau kelompok tani. Kita lanjut ke latihan soal berikutnya. Capaian pembelajaran memahami kronologi perubahan dan kesinambungan dalam kehidupan bangsa Indonesia pada aspek politik, sosial, budaya, geografis, dan pendidikan sejak masa pra-aksara sampai masa Hindu-Buddha dan Islam. Materi perubahan kehidupan bangsa Indonesia pada aspek politik, sosial, budaya, geografis, dan pendidikan pada masa pra-aksara, Hindu, Buddha, dan Islam. Indikator esensial menganalisis kehidupan politik, sosial, budaya, geografis, dan pendidikan masyarakat pada masa pra-aksara. Perubahan kehidupan pada masa Neolitikum sering disebut sebagai zaman revolusi kebudayaan manusia masa pra-aksara, dikarenakan A. Dikenalnya peralatan yang semakin halus menunjukkan kemajuan teknologi, B. Masyarakat pra-aksara mulai mengenal bangunan-bangunan besar seperti punden, perundak, dan menhir. C. Mulai dikenalnya teknologi pengecoran logam menunjukkan perubahan kebudayaan dari zaman batu ke zaman logam. D. Bercampurnya kebudayaan Proto-Melayu dan Deutero-Melayu yang menghasilkan kebudayaan baru. E. Mulainya kehidupan menetap yang berpengaruh dan dipengaruhi bidang-bidang kehidupan lainnya. Jadi jawabannya adalah mulainya kehidupan menetap yang berpengaruh dan dipengaruhi bidang-bidang kehidupan lainnya. Itulah zaman dimana sebagai zaman revolusi kebudayaan manusia ya. Kita lihat pembahasannya. Kebudayaan manusia purba pada zaman batu dapat dibedakan menjadi 4, yaitu zaman batu tua atau Paleolitikum, zaman batu tengah Mesolitikum, dan batu baru Neolitikum dan Megalitikum. Setelah itu manusia mengenal logam sehingga disebut zaman logam. Pada masa zaman logam, kebudayaan zaman batu tetap berkembang. Yang pertama zaman batu tua, ini ada pembahasannya sedikit. Peralatan terbuat dari batu atau tulang yang masih kasar. Jenis alat yang digunakan adalah kapak genggam, kapak perimbas, dan alat lainnya. Jenis alat yang dipergunakan adalah kapak genggam, kapak berimbas, dan alat serpih ya. Manusia hidup mencari makan dan meramu dan berburu. Bertempat tinggal secara nomaden, berpindah-pindah, belum mengenal seni. Zaman batu Madia, yang kedua ya, Mesolitikum, kehidupan belum menetap, masih ditemukan Kejoke Mondingar, yaitu bukit-bukit karang hasil sampah dapur. Ditemukan Abruzos Roch, yaitu gua-gua sebagai tempat tinggal. Manusia zaman ini sudah mengenal seni yang berupa lukisan pada dinding gua. Lukisan ini berbentuk cap tangan dan babi hutan. Alat yang digunakan disebut pebble atau kapak Sumatera. Yang ketiga, zaman batu muda, Neolitikum. Zaman ini merupakan revolusi pada masa prasejarah.
telah terjadi perubahan yang mendasar pada corak kehidupan dan cara bertempat tinggal maupun peralatan hidupnya. Peralatan sudah dihaluskan, bahkan diberi tangkai. Jenis alat yang digunakan adalah kapak persegi dan lonjong. Pakaiannya terbuat dari kulit kayu, perhiasan terbuat dari batu dan manik-manik, telah bertempat tinggal menetap dan sedenter. Telah memiliki kemampuan bercocok tanam, telah menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. 4. Zaman batu besar, megalitikum, disebut zaman batu besar karena hasil-hasil kebudayaan umumnya terbuat dari batu dalam ukuran besar. Adapun hasil-hasil kebudayaan zaman ini adalah benda-benda berikut. Yang pertama, menhir, yaitu suatu tubuh yang terbuat dari batu besar. Biasanya menhir ini digunakan untuk tempat memuja arwah leluhur. Selanjutnya, dolmen, yaitu meja batu yang digunakan untuk meletakkan sesaji. Kubur batu, yaitu tempat menyimpan mayat. Kubur batu ini berbentuk persegi panjang dan terbuat dari lempengan-lempengan batu. Ada waruga, adalah kubur batu yang berbentuk kubus. Kemudian sarkofagus adalah kubur batu yang berbentuk lesung. Sarkofagus terbuat dari satu batu. Pundan berundak merupakan suatu bangunan yang terbuat dari batu. Batu-batu itu disusun berundak-undak atau bertingkat. Kita lanjut ke kisi-kisi dan latihan berikutnya. Itu tadi hanya mengingatkan kembali ya, merefresh. Saya juga terrefresh dengan pelajaran-pelajaran IPS SMP. Capaian pembelajaran memahami kronologi perubahan dan kesinambungan dalam kehidupan bangsa Indonesia pada aspek politik, sosial, budaya, geografis, dan pendidikan sejak masa praaksara sampai masa Hindu-Buddha dan Islam. Materi perubahan kehidupan bangsa Indonesia pada aspek politik, sosial, budaya, geografis, dan pendidikan pada masa praaksara Hindu-Buddha dan Islam. Raja Tarumanegara, indikator esensial menganalisis kehidupan politik, sosial, budaya, geografis, dan pendidikan masyarakat Hindu-Buddha. Raja Tarumanegara Purnawanu memerintahkan pembuatan terusan sungai dengan maksud A. Memindahkan pusat kekuasaan kerajaan Tarumanegara ke pesisir selatan Jawa Barat. B. Memperjelas batas dengan kerajaan lain. C. Mendorong aktivitas perekonomian di kerajaan Tarumanegara. D. Benteng menahan serangan musuh dari arah laut. E. Menunjukkan bahwa kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan yang kaya. Jadi jawabannya ada di option C, mendorong aktivitas perekonomian di kerajaan Tarumanegara. Terusan sungai yang dimaksud gunanya untuk mendorong aktivitas perekonomian di kerajaan Tarumanegara. Kita lihat pembahasannya. Sejak tahun 400 sampai 500 Masehi, kerajaan Tarumanegara terletak tidak jauh dari pantai utara Jawa Barat. Berdasarkan prasasti-prasasti yang ditemukan, letak pusat kerajaan Tarumanegara kira-kira di antara Sungai Citarum dan Cisadane. Bukti keberadaan kerajaan ini ditunjukkan dengan ditemukannya beberapa prasasti yang juga berhuruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Sumber sejarah kerajaan Tarumanegara terutama sekali 7 buah prasasti. Prasasti-prasasti itu berhuruf Pallawa dan berbahasa Sanskerta. Saya tidak catat di sini ya. Kalau dicatat, wah panjang sekali penjelasannya ini. Jadi saya tidak catat yang ketujuh prasasti itu. Kerajaan Tarumanegara diperkirakan berkembang pada abad ke-5 Masehi dengan raja terkenal adalah Purnawarman. Ia dikenal sebagai raja yang jujur, adil, dan arif di dalam memerintah. Kekuasaannya sampai ke daerah Banten. Kerajaan Tarumanegara telah menjalin hubungan dengan kerajaan lain, misalnya dengan Cina. Dalam kehidupan agama, sebagian besar masyarakat Tarumanegara memeluk agama Hindu. Berdasarkan berita dari Fahin, di Tolomo ada 3 agama, yakni agama Hindu, agama Buddha, dan kepercayaan animisme. Raja memeluk agama Hindu. Hal itu diperkuat dengan adanya gambar tapak kaki raja yang diibaratkan tapak kaki Dewa Wisnu. Pada prasasti Ciaretun, untuk memajukan bidang pertanian, raja memerintahkan pembangunan irigasi dengan cara menggali sebuah saluran sepanjang
6.112 tumbak atau kurang lebih 11 km. Saluran itu disebut dengan Sungai Gomati. Saluran itu selain berfungsi sebagai irigasi, juga untuk mencegah bahaya banjir. Wow, luar biasa ini ya. Penggaliannya Raja Tarumanegara ini. 11 km sungai yang digali. Luar biasa panjangnya. Dan itu menggunakan tenaga manusia, bukan ekskavator ya. Luar biasa. Dari berita ini juga dapat diketahui bahwa penduduk Tarumanegara sudah mengenal penanggalan. Sebab dikatakan bahwa pelaksanaan penggalian saluran itu dimulai pada tanggal 8 Paro, petang bulan Palguna, dan diakhiri pada tanggal 13 Paro, terang bulan Chaitra. Dalam prasasti itu tidak disebutkan tahunnya. Setelah selesai penggalian, Raja mengadakan upacara kurban dengan memberikan hadiah 1.000 ekor lembu kepada para Brahmana. Raja juga memerintahkan mengadakan penggalian sungai Chandrabaga. Sampai abad ke-7, perkembangan kerajaan Tarumanegara masih dapat diketahui. Misalnya pada waktu Tarumanegara mengirim utusan ke Cina, akan tetapi dalam perkembangan berikutnya tidak ada keterangan yang jelas. Kita lanjut ke soal berikutnya. Capaian pembelajaran memahami kronologi perubahan dan kesinambungan dalam kehidupan bangsa Indonesia pada aspek politik, sosial budaya, geografis, dan pendidikan sejak masa praaksara sampai masa Hindu-Buddha dan Islam. Materi perubahan kehidupan bangsa Indonesia pada aspek politik, sosial, budaya, geografis, dan pendidikan pada masa praaksara Hindu-Buddha dan Islam. Indikator esensial menganalisis kehidupan politik, sosial, budaya, geografis, dan pendidikan masyarakat pada masa Islam. Kita lihat soalnya. Pernyataan berikut yang bukan produk karya sastra yang berkembang pada masa kerajaan-kerajaan Islam. A. Hikayat, cerita atau dongeng yang berpangkal dari peristiwa atau tokoh sejarah. Hikayat ditulis dalam bentuk peristiwa atau tokoh sejarah. Contoh hikayat yang terkenal adalah hikayat Amir Hamzah. B. Kitab Sutasoma yang merupakan karangan Empu Prapanca pada zaman Kerajaan Majapahit. Begitu berarti bagi bangsa ini. Semboyan Negara Republik Indonesia Bhinneka Tunggal Ika diambil dari kitab ini. C. Babat, kisah pujangga keraton sering dianggap sebagai peristiwa sejarah. Contohnya Babat Tanah Jawi atau Jawa Kuno, Babat Cirebon. D. Suluk, kitab yang membentangkan soal-soal tasawuf. Contohnya Suluk Sukarsa, Suluk Wijil, Suluk Malang, Sumirang, dan lainnya. E. Syair seperti syair Abdul Muluk dan Gurindam 12. Kira-kira yang mana nih? Jadi jawabannya ada di option B. Kitab Sutasoma yang merupakan karangan Empu Prapanca pada zaman Kerajaan Majapahit. Begitu berarti bagi bangsa ini sebab semboyan negara RI Bhinneka Tunggal Ika diambil dari kitab ini ya. Kita lihat pembahasannya. Beberapa contoh untuk akulturasi antara kebudayaan Islam dengan kebudayaan Indonesia yang telah berkembang sebelumnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bentuk akulturasi dalam seni bangunan ya. Jadi banyak sekali akulturasi, saya hanya ambil beberapa saja ya teman-teman, biar tidak terlalu panjang. A. Bangunan masjid sebagai tempat ibadah Masjid Demak dibangun pada abad ke-25 Masehi ya. Ketika Islam mulai berkembang di Jawa, bangunan Masjid Demak dan salah satu masjid kuno di Aceh tersebut memiliki kemiripan. Bentuk bangunan masjid yang merupakan hasil akulturasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Bentuk atap tumpang yang nampak dalam bangunan masjid di atas menunjukkan adanya perpaduan dengan bangunan agama Hindu, yakni bentuk meru pada bangunan suci atau pure. Di Arab, umumnya atap masjid berbentuk kubah, atap bersusun atau tumpang. Jumlahnya biasanya selalu ganjil. Yang B. Bangunan masjid kuno di Indonesia sebagian besar tidak mempunyai menara.
Hal ini berbeda dengan bangunan-bangunan masjid di Mesir dan Masjid Abbas di Karbala. Irak memiliki menara yang sangat tinggi dan selanjutnya ini adalah aksara dan seni sastra. Tadi bangunan, sekarang aksara dan seni sastra. Ini hanya beberapa yang saya ambil ya. Hindu-Buddha membawa pengaruh tulisan dan bahasa. Islam masuk juga membawa pengaruh bahasa dan tulisan berupa huruf Arab dan bahasa Arab. Berkembang beberapa contoh karya sastra pada masa perkembangan agama Islam di Indonesia seperti yang pertama, hikayat. Hikayat adalah karya sastra yang berisi cerita sejarah yang menarik, penuh keajaiban atau hal-hal yang kadang-kadang tidak masuk akal. Hikayat ditulis dalam bentuk gancaran atau karangan bebas atau prosa. Hikayat Iskandar Zulkarnain, hikayat Raja-Raja Pasai, hikayat Khaidir, hikayat Si Miskin, hikayat 1001 Malam, hikayat Bayan Budiman, dan hikayat Amir Hamzah adalah contoh hikayat yang cukup terkenal. Yang kedua adalah babat. Babat berisi cerita sejarah, tetapi isinya tidak terlalu berdasarkan fakta. Tidak selalu ya. Tulisan babat berisinya campuran antara fakta sejarah, mitos, dan kepercayaan. Itulah sebabnya babat sering disamakan dengan hikayat. Di tanah Melayu, tulisan yang mirip dengan babat dikenal dengan sebutan tambo atau silsilah. Contoh babat adalah babat Tanah Jawi, babat Cirebon, babat Mataram, dan babat Surakarta. Itu dia beberapa contoh akulturasi yang saya ambil ya. Yang lainnya masih banyak sekali. Ya. Kita lihat latihan soal berikutnya. Capaian pembelajaran memahami perubahan keruangan dan interaksi antar ruang Indonesia dan negara-negara ASEAN yang diakibatkan oleh faktor alam dan manusia, teknologi, ekonomi, pemanfaatan lahan, politik, dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Materi, pengaruh perubahan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Indikator esensial, menganalisis kerjasama antara negara anggota ASEAN. Kita lihat soalnya. Deklarasi Bangkok, Deklarasi Bangkok 8 Agustus 1967 merupakan pijakan tujuan didirikan ASEAN. Berikut ini merupakan kegiatan yang bertentangan dengan Deklarasi Bangkok adalah A. Memperkuat persenjataan negara-negara ASEAN untuk memperkuat pertahanan dan menyerang lawan anggota negara ASEAN. B. Mempercepat kawasan pasar bebas sebagai upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi ASEAN. C. Meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara. D. Memperluas jaringan pendidikan di negara-negara ASEAN. E. Bekerja sama mengatasi masalah perdagangan manusia dan obat-obatan terlarang. Jadi jawaban yang tepat saya lupa tandai ya. Ada di option A, yaitu memperkuat persenjataan negara-negara ASEAN untuk memperkuat pertahanan dan menyerang lawan anggota negara-negara ASEAN. Jadi ini bertentangan dengan Deklarasi Bangkok ya. Yang bertentangan ya, Jadi hati-hati, ini sama dengan kata kecuali ya. Kita lihat pembahasannya. Kerjasama ASEAN di bidang ekonomi saya tidak ambil karena kita fokusnya di sini ya, masalah politik ini. Panjang sekali. Kerjasama ASEAN di bidang politik, ini dia. Kerjasama negara-negara ASEAN juga dilakukan dalam bidang politik. Kerjasama yang dilakukan, jadi di ASEAN itu ada dua yang dibahas di Deklarasi Bangkok. Ada kerjasama ASEAN di bidang ekonomi termasuk pasar bebas, dan ada kerjasama ASEAN di bidang politik ya. Oke, saya ulangi. Kerjasama yang dilakukan dalam bidang politik didasarkan pada sistem hukum internasional agar kerjasama yang terjalin tidak menimbulkan penyebab sengketa internasional karena adanya perbedaan sistem politik di berbagai negara. Adapun bentuk kerjasama ASEAN di bidang politik adalah sebagai berikut. Nah, ini dia. Yang pertama, Defense Minister Meeting. ASEAN Defense Minister Meeting atau ADMM.
adalah bentuk kerjasama di bidang politik negara-negara ASEAN yang merupakan pertemuan rutin di antara Menteri Keamanan yang ada di negara-negara ASEAN anggota ASEAN. Pertemuan ini diadakan untuk membahas mengenai kerjasama dan diplomasi politik dalam bidang pertahanan dan keamanan negara ASEAN. Jadi tidak ada dari semua ini tidak ada pernyataan-pernyataan seperti yang tadi ya. Coba kita lihat lagi yang kedua, pengiriman duta dan konsulat ya. Sebagai negara-negara yang menjalin hubungan secara internasional, perlu adanya pengiriman duta dan konsulat sebagai wakil negara-negara di ASEAN. Keberadaan duta dan konsulat diperlukan untuk mewakili negara asal duta dan konsulat tersebut dalam berdiskusi dan menjalankan peran sertanya dalam stabilitas politik di ASEAN. Pengiriman duta dan konsulat merupakan hal yang rutin untuk dilakukan agar wakil negara selalu ada dalam menjalankan fungsi dan perannya sebagai bagian dari ASEAN. Yang ketiga, perjanjian ekstradisi ASEAN. Perjanjian ekstradisi negara ASEAN merupakan bentuk kerjasama bidang politik dalam menangani tersangka kejahatan yang melarikan diri dari kawasan negara-negara di ASEAN. Melalui adanya perjanjian ekstradisi, negara-negara di ASEAN dapat melakukan kerjasama untuk membalikkan tersangka ke negara asalnya untuk menjaga stabilitas politik di negara-negara ASEAN. Tapi sayang, poin ketiga ini tidak berlaku untuk beberapa buronan Indo ya, seperti yang sekarang, yang belum ditemukan sampai sekarang itu, yang Cina itu, yang 11 tahun juga baru ditemukan malah dapat remisi ya. Ini agak aneh ya. Yang keempat, perjanjian kawasan bebas nuklir. Perjanjian kawasan bebas nuklir merupakan kerjasama negara-negara ASEAN di bidang politik mengenai pelarangan senjata nuklir di negara ASEAN. Dalam perjanjian ini melarang keras adanya perancangan dan pembuatan senjata nuklir di ASEAN. Jadi dari keempat poin ini belum ada ya yang mengatakan bahwa akan melawan, akan menyatakan perang kepada anggota-anggota di luar ASEAN. Ya. Yang kelima, perjanjian kawasan damai bebas dan netral. Perjanjian kawasan damai bebas dan netral merupakan kerjasama negara-negara di ASEAN untuk menjaga masing-masing negara agar tetap damai. Kata bebas dalam perjanjian ini mempunyai makna bahwa setiap negara-negara ASEAN mempunyai hak untuk melakukan sesuatu secara bebas, namun tidak melanggar perjanjian atau ketentuan-ketentuan yang sudah menjadi kesepakatan dalam ASEAN. Kata netral berarti negara-negara ASEAN tidak ikut campur atau mengintervensi konflik yang terjadi di negara-negara lain, termasuk di negara ASEAN sendiri. Ya, jadi tidak ada ya kata-kata yang seperti option A tadi. Terlepas dari keuntungan dan peranan Indonesia dalam organisasi ASEAN, organisasi ini telah memiliki kerjasama di berbagai aspek dan bidang. Bentuk kerjasama ini tidak hanya dilakukan dengan sesama negara anggota saja, tetapi juga dilakukan dengan negara-negara lain di luar anggota ASEAN seperti Jepang dan negara-negara Uni Eropa. Jadi jelas sekali ya, kalau di bidang politik tidak ada memperkuat persenjataan negara-negara ASEAN untuk memperkuat pertahanan dan menyerang lawan anggota negara ASEAN. Bahkan mereka juga tetap menjalin kerjasama di luar anggota ASEAN. Seperti itu. Ya, saya lupa namanya tadi tuh Harun Masiku ya. Harun Masiku yang belum ditemukan sampai sekarang. Harusnya kalau ini benar-benar berjalan di negara-negara ASEAN, ini Harun Masiku harusnya sudah tertangkap dengan perjanjian ekstradisi ASEAN ya. Nah, kita tidak tahu apakah Harun Masiku hanya di Jawa bersembunyi atau di mana ya. Di ketek pemerintah kita mungkin ya. Oke. Kita lanjut. Oh, ternyata habis. Itu saja dulu yang sempat kita share pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat teman-teman. Sebentar lagi kita akan ujian. Mudah-mudahan diluluskan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.